Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wijayanti. Saya dari Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone. Adapun saya di sini akan memaparkan materi dalam mata kuliah Manajemen Konflik Keluarga. Adapun materi yang akan saya paparkan mengenai pengantar teori konflik. Adapun materi yang akan saya bawakan di sini terdapat 4 rumusan masalah. Yang pertama, sumber konflik. Yang kedua, konflik dalam pendekatan dialektika. Yang kedua, konflik dalam hubungan interpersonal. Dan yang keempat, konflik dan konsensus. Adapun pembahasan pertama yang akan saya bawakan mengenai sumber konflik. Di sini terdapat 8 poin yang menjadi sumber konflik dalam rumah tangga. Yang pertama itu penghasilan atau keuangan. Yang kedua, belum diberikan momongan atau anak. Yang ketiga, kehadiran pihak lain. Yang keempat, keyakinan. Yang kelima, mertua. Yang keenam, terdapat ragam perbedaan. Yang ketujuh, karena komunikasi terbatas. Kemudian adapun pembahasan kedua yaitu mengenai konflik dalam pendekatan dialektika. Jadi di sini pembahasan dialektika pada hubungan terjadi antara pasangan dengan perkawinan beda usia, di mana posisi perempuan sebagai istri berusia lebih tua dari suami. Menurut pandangan normatif masyarakat, hubungan pada pasangan perkawinan dengan suami lebih mudah memperoleh stigma negatif dari masyarakat karena dianggap tidak ideal. Stigma tersebut memberikan pengaruh terutama pada masalah dialektika hubungan dalam pendekatan ketidakpastian. Pada dialektika hubungan ini, kedua belah pihak antara laki-laki dan perempuan bagaimanapun juga akan ikut terpengaruh akan stigma masyarakat, sehingga keputusan untuk berkomitmen terlebih pada jenjang perkawinan menimbulkan kontradiksi dan pertanyaan-pertanyaan pada masing-masing individu. Ketakutan atau kecemasan akan kemungkinan benarnya konstruksi masyarakat pada suami lebih muda atau istri lebih tua membuat semua informan ikut mempertimbangkan pendapat beberapa orang terdekat seperti keluarga inti dan teman. Adapun pembahasan selanjutnya yaitu yang ketiga mengenai konflik dalam hubungan interpersonal. Jadi konflik dalam hubungan interpersonal antara suami dan istri perihal komunikasi memiliki peran penting dalam membina dan memelihara hubungan pernikahan. Tidak sedikit permasalahan rumah tangga muncul karena kurang intensnya komunikasi yang dilakukan oleh suami dan istri dalam rumah tangga ketika keduanya memiliki kesibukan tersendiri, sehingga waktu berkomunikasi dalam keluarga menjadi berkurang atau terbatas. Kondisi inilah memunculkan konflik-konflik interpersonal dalam keluarga hingga berujung pada perceraian. Terdapat 3 faktor yang dapat menumbuhkan hubungan personal dan upaya mencapai keberhasilan komunikasi interpersonal dalam keluarga, yaitu yang pertama, adanya sikap percaya suami terhadap istri maupun sebaliknya. Kepercayaan ini merupakan sebuah bukti bahwa mereka tidak akan saling mengkhianati. Sikap kepercayaan ini pada keluarga akan terbangun apabila keduanya saling jujur dan saling menerima. Kemudian yang kedua, adanya sikap suportif atau sikap saling mendukung atau saling menghargai sehingga keduanya dapat menghilangkan sikap defensif dan cenderung menutup diri dalam setiap aktivitas komunikasi yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, adanya sikap terbuka yang nantinya dapat mendorong timbulnya saling pengertian, saling memahami, dan saling mengembangkan kualitas hubungan interpersonal antara suami dan istri dalam upaya mencapai komunikasi interpersonal yang baik dan efektif dalam keluarga. Kemudian, adapun pembahasan selanjutnya yaitu konflik dan konsensus. Dalam setiap hubungan antara individu akan selalu muncul yang disebut konflik, tak terkecuali dalam hubungan keluarga. Konflik seringkali dipandang sebagai perselisihan yang bersifat permusuhan dan membuat hubungan tidak berfungsi dengan baik. Secara bahasa, konflik identik dengan percekcokan, perselisihan, dan pertengkaran. Konflik sebagaimana konsensus merupakan realitas sosial yang terdapat di dalam masyarakat. Konflik merupakan unsur dasar manusia. Oleh karena itu, pertengkaran tidak dapat dilenyapkan dari kehidupan manusia. Konflik merupakan perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan-tuntutan yang berkenaan dengan status, kekuasaan, dan sumber-sumber kekayaan yang persediaannya terbatas. Konflik dapat bersifat individual, kelompok, ataupun kombinasi keduanya. Yang jelas, baik yang bersifat intra maupun yang antar kelompok senantiasa ada dalam kehidupan bersama masyarakat.
Baik, mungkin hanya itulah sedikit pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.